Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan dua topik yang sangat menarik, yakni kutukan dosa tidak dapat dialihkan kepada orang lain, juga tidak ada kontradiksi antara keadilan dan rahmat ilahi. Berkenaan dengan hal ini merupakan kelanjutan pembahasan dari episode-episode sebelumnya berkenaan dengan bantahan atas doktrin Kristiani penebusan dosa. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita akan membahas, melanjutkan kembali tema yang telah kita bahas pada episode sebelumnya, masih berkenaan dengan bantahan akan doktrin penebusan dosa. Lebih khusus, untuk episode kali ini kita akan membahas bahwa kutukan dosa itu tidak bisa dialihkan ke orang lain. Kita tahu bahwa umat Kristiani percaya bahwa kutukan dosa atas mereka, atas umat sebelum Nabi Isa AS lahir, bahkan atas umat setelah Nabi Isa AS lahir, itu semuanya dipikul oleh satu wujud suci Nabi Isa AS yang mereka percayai rela atas kematiannya di tiang salib demi menebus umat. Silahkan. Iya, kita akan bacakan dalam kutipan dari buku Hazrat Masih Kitabul Bariyah berkenaan hal ini. Beliau menyatakan, umat Kristiani mestinya dapat menunjukkan persyaratan apa yang bisa dikemukakan kitab Injil untuk memberikan kepastian mengenai keberadaan Tuhan, karena kesadaran demikian itulah yang memberikan wawasan takut kepada Tuhan dan sarana guna memusnahkan dosa. Bagaimana mungkin dosa dimusnahkan melalui cara yang tidak berguna? Mereka ini masih saja tidak menyadari betapa tidak realistik dan kelirunya anggapan yang menyatakan dosa seluruh umat manusia dipikulkan di pundak satu orang, di mana kutukan hukuman atas para pendosa diambil alih dari mereka lalu dikenakan kepada kalbu Yesus semata. Pandangan seperti itu mestinya berkonsekuensi bahwa setelah itu, dengan kekecualian Yesus sendiri, semua manusia akan memperoleh kehidupan yang suci dan pemahaman ilahi atau marifat ilahi. Sedangkan Yesus diluputkan karena diberi berjuta-juta kutukan dosa. Nyatanya, jika kita perhatikan bagaimana manusia tetap saja menyandang dosa, dan setiap manusia masih tetap merasakan nafsu yang diberikan alam kepadanya. Apakah mereka beriman kepada Yesus ataupun tidak? Jelas terlihat bahwa para pendosa tetap saja tidak dibebaskan dari kehidupan mereka yang kotor, dan kutukan hukuman mereka nyatanya tidak beralih kepada Yesus. Mengingat yang namanya kutukan itu melekat erat kepada objek kutukannya, bagaimana mungkin kutukan bisa dialihkan kepada Yesus alaihissalam? Alangkah tidak adilnya bahwa hukuman dari setiap pendosa dan pendurhaka tetap dianggap mereka beriman kepada Yesus, tetapi dianggap mereka beriman kepada Yesus harus dipikulkan ke pundak Yesus, dan mereka sendiri menjadi terbebas dari suci dan suci kembali. Kalau rantai rangkaian dosa yang tidak berujung ini, yang akan terus berlanjut sampai hari kiamat, terus saja ditimpakan atas diri Yesus yang malang, kapan beliau akan sempat terbebas dari segala kutukan? Berarti Yesus tidak akan pernah lagi menikmati hari-hari di mana beliau bisa berteduh di bawah naungan kasih Tuhan dan menikmati pencerahan dari nur pemahamannya. Akidah seperti itu hanya akan membawa manusia kepada anggapan bahwa seorang hamba ilahi yang suci mungkin saja diperlakukan secara tidak senonoh sepanjang masa ini. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih Maud sebagai bantahan terhadap akidah penebusan dosa, itu jelas sekali sangat realistik, sangat masuk akal, dan itu sesuai dengan hukum ilahi. Ya, jadi bagaimana kita, orang yang bijak, orang yang berpikiran waras ini akan mau menerima
wujud suci seperti Isa Al-Masih ini, ya, menerima kutukan semua dosa yang dilakukan oleh umat baik sebelumnya, yang sekarang dan yang akan datang itu. Ya, tidak mungkin itu. Jadi kapan, kata Mas Muhammad SAW, kapan beliau ini menikmati, membebaskan diri dari kutukan semua itu. Dan nyatanya kita lihat, malah dengan kematian beliau yang dianggap menembus dosa ini, tingkah laku manusia tetap saja tidak berubah. Malah menjadi-jadi karena mereka memiliki keyakinan bahwa dosa saya sudah ditanggung oleh Isa Al-Masih. Dengan syarat saya percaya kepadanya, selesai. Kan begitu. Tidak ada perubahan itu. Makanya di sini dengan kata-kata yang jelas sekali, ya, bagaimana, ya, Al-Masih Allah mengatakan, alangkah tidak adilnya bahwa hukuman dari setiap pendosa dan pendurhaka, ya, baik yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang, harus dipikulkan ke pundak Yesus dan mereka sendiri menjadi terbebas dari suci kembali ini. Kan? Kalau rantai rangkaian dosa yang tidak berujung ini yang akan terus berlanjut sampai hari kiamat, terus saja ditimpakan atas diri Yesus yang malang, kapan beliau akan sempat terbebas dari segala kutukan ini? Karena laknat itu, kutukan itu, satu, ya, dia mahrum dari rahmat ilahi, dia seorang pembangkang, dia kosong dari kasih sayang kepada Tuhan, dan lain-lain semua yang kutukan itu menimpa itu. Apakah kita mau menerima atau menganggap wujud Yesus atau Isa Al-Masih yang suci sebagai utusan Allah begitu? Tidak mungkin. Oleh karena itu jelas sekali bahwa akidah ini tidak bisa diterima oleh siapapun juga. Sangat menarik tadi Hazrat Musa Salam menyampaikan bahwa jika sampai sekarang orang-orang berbuat dosa dan Nabi Isa AS menanggungnya, dan tetap dikatakan terkutuk karena tadi memikul kutukan dosa. Beliau tidak sempat untuk menjadi orang yang kapan bebas. Beliau itunya kan karena berapa juta orang yang selalu berbuat dosa. Ya. Setiap hari itu ya. Malangnya nasib. Nah, itulah makanya. Itu sebetulnya akidah itu, kepercayaan itu yang sama sekali tidak ada dasarnya. Ya. Itu dia. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa memperjelas dengan poin yang kita bahas pada episode sebelumnya bahwa tidak ada asas keadilan dalam hal penebusan dosa. Ya, itu makanya dibahas dalam itu. Karena begini, kita harus memahami ya doktrin itu dulu. Yang pertama itu bahwa karena Adam alaihissalam itu dulu telah berbuat dosa, maka semua turunannya itu membawa dosa turunan. Nah, bagaimana caranya untuk membebaskan dari dosa turunan, dosa warisan lah ya, katakan itu. Maka Allah Ta'ala mengutus putranya untuk menanggung semua dosa itu dengan mati, menerima mati laknat kutuk di atas kayu salib ini. Ya, karena di dalam kepercayaan mereka itu yang namanya keadilan itu, ya, seseorang yang berdosa harus dihukum. Yang tidak berdosa tidak dihukum. Jadi luput dalam pikiran mereka ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat penyayang. Jadi kalau yang dosa ini ya harus dihukum. Nah, bagaimana? Biarlah aku kirimkan putraku ini untuk menerima dosa manusia ini ya, supaya hilang. Ya, dan dia menerima, rela untuk menerima kematian di atas kayu salib ini. Padahal itu pun sudah bertanya dengan asas keadilan itu. Asas keadilan itu yang tadi disebutkan bahwa kalau orang berdosa harus dihukum. Nah, apa pula sekarang itu? Orang yang tidak berdosa, orang suci harus dihukum. Jadi ini doktrin yang sama sekali bertentangan satu sama lain. Makanya Hazrat Masih SAW selalu menyatakan, akidah Kristiani yang menyatakan bahwa keadilan ilahi tidak bisa ditegakkan
tanpa suatu penebusan adalah suatu hal yang mustahil. Jadi di sini keadilan tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa hukuman. Mereka meyakini jadi sifat pengampun Allah Ta'ala itu di sini terlupakan. Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan, yang sangat maha Rahman Rahim, ya Maha Ghafur Rahim, apa semua itu. Tawwab, itu semua dilupakan. Mereka meyakini kalau dalam aspek manusiawinya, Yesus itu bersifat suci dari dosa. Namun Tuhan mereka telah membani beliau tanpa alasan dengan kutukan dosa seluruh umat manusia. Suatu hal yang bertentangan dengan fitrah keadilan wujudnya sendiri. Hal itu menunjukkan sepertinya Tuhan mereka tidak lagi mempedulikan segi keadilan sama sekali. Alangkah ganjilnya suatu yang biasanya dihindari orang malah diterapkan dalam bentuknya yang paling buruk. Biasanya manusia selalu berkepentingan bahwa keadilan harus ditegakkan dan kasih sama dipelihara. Tapi dengan menjaga seorang yang tidak berdosa, mana mungkin ada keadilan yang ditegakkan dan mana mungkin ada laku kasih yang diperlihatkan ini. Jadi di dalam itu tuh Tuhan itu adil. Jadi kalau keadilan itu mesti ditegakkan, kalau orang berdosa harus dihukum. Nah itu dia doktrinnya itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengutus itu supaya manusia, bagaimana solusinya ini? Jadi Allah Ta'ala mengutus putranya menerima kematian terlanat terkutuk di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia ini. Selesai. Padahal itu pun sudah bertentangan dengan asas keadilan. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan, orang yang tidak berdosa malah dihukum. Kan? Oleh karena itu umat Kristiani keliru jika beranggapan bahwa keadilan dan sifat rahim tidak bisa ada bersama dalam wujud Tuhan. Karena menurut mereka yang namanya fitrah keadilan menuntut penghukuman, sedangkan sifat rahim menuntut adanya kesabaran. Padahal Allah Ta'ala dua-duanya berlaku. Oleh karena itu tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan kedua sifat itu. Ya. Oleh karena itu di awal juga disebutkan bahwa kalau orang mau menebus dosa, orang untuk mendapatkan najat itu dia harus merubah dirinya sendiri. Satu beristighfar, satu tobat, satu juga dengan kasih sayang Allah Ta'ala itu. Tentu saja kasih sayang Allah Ta'ala itu akan baru diraih kalau ada syafaat, kita beribadah, doa, sholat, berusaha untuk mengadakan perubahan dalam dirinya ini. Itulah yang akan menarik sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun dan kasih sayangnya ini. Jadi bukan justru mengorbankan anaknya atau mengorbankan siapa yang tidak berdosa untuk menebus orang lain ini. Makanya di sini sudah jelas sekali bahwa kedua sifat itu bisa berlaku, bisa berjalan dengan sejajar ini. Mereka tidak menyadari kalau keadilan ilahi adalah juga sifat rahim wujudnya. Perlu diingat bahwa fitrah dasar dari Allah Subhanahu adalah sifat rahimnya. Yang namanya keadilan akan mewujud setelah daya nalar dan kaidah telah ditegakkan. Keadilan adalah juga sifat rahim dalam bentuknya yang lain. Ketika seseorang dikurniai dengan akal dan dengan itu jadi menyadari batasan dan kaidah Allah Subhanahu wa taala, maka ia selalu menjadi subjek dari keadilan. Adapun bagi sifat rahim tidak ada persyaratan harus ada daya nalar dan penegakan kaidah. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak memuliakan manusia melalui sifat rahimnya, maka dia menerapkan peraturan dan batasan-batasan daripada keadilan. Karena itu tuna ilmu sekali menganggap ada kontradiksi di antara keadilan dan sifat rahimnya ini. Jadi kalau kita lihat ya bahwa sifat Rahman, sifat Rahim itu juga ya mencakup keadilan itu. Ya. Jadi keadilan itu bagian daripada sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana ya orang yang melakukan sesuatu tindakan dia akan bertanggung jawab atas dirinya. Apakah akibat baiknya atau akibat buruknya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Allah Ta'ala tidak membebani satu jiwa pun dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, wus'atnya itu. Maka faedahnya untuk dirinya sendiri, ya, dan akibat buruk dari tindakannya itu dia juga akan menanggung. Itulah keadilan. Jadi ketika seseorang itu berusaha untuk merubah dirinya dari laku dosa apa semua, maka Allah Ta'ala juga akan memberikan pengampunan. Dia sudah berubah. Itulah kalau kita lihat itu kaidah sebab akibat itu Allah Ta'ala juga akan yang menciptakannya ini. Kan begitu. Nah, oleh karena itu sudah jelas itulah yang berlaku di alam ini. Itulah kaidah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menciptakan langit seluruh dengan segala isinya, dengan asas itulah Allah Ta'ala menzahirkan semuanya itu. Jadi di dalam ayat Al-Quran, dalam Islam itu sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun memikul beban orang lain. Ya. Dan tadi dalam ayat tadi juga disebutkan bahwa makasabat walaya maktasabat. Jadi dia akan mendapatkan faedah manfaat dari apa yang dia usahakan ini, kebaikannya apanya. Dan dia juga yang akan menanggung, yang akan menimpa dirinya apa yang dia sudah lakukan itu. Laku dosa. Itulah kaidah. Itulah adil. Itulah sifat Allah Ta'ala. Bagaimana boleh memberikan pengampunannya, menzahirkan kasih sayangnya ketika ada perubahan di dalam diri seorang manusia ini. Nah itulah. Jadi bukan mau tobat, mau baik itu orang lain dulu suruh mati. Macam mana itu kan, itu sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat kita ini. Artinya dalam doktrin penebusan dosa ini, sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala, yakni rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala itu kontradiksi dengan sifat adil. Adil itu betul dari Allah Ta'ala. Menurut mereka itu. Jadi seperti dalam dilema ini. Satu adil dan satu juga rahim. Bagaimana ini mau mengkompromiskan itu semua itu. Kalau adil itu menuntut seorang yang berdosa itu harus dihukum. Tapi dari satu sisi rahim itu harus menerima menunjukkan kasih sayangnya. Nah, padahal oleh karena itu makanya ada solusi menurut mereka itu. Sudahlah, aku itu aja ini, aku korbankan anakku ini, putraku ini yang tidak berdosa untuk menanggung dosa semuanya itu. Selesai. Kan lucu. Itu juga sudah menyalahi kaidah keadilan. Orang tidak berdosa kenapa pula dihukum? Kan begitu. Nah ini akal sehat tidak akan menerima itu. Ini akidah dari mana kan? Oleh karena itu Allah Ta'ala justru keadilan itulah ya menjadi bagian daripada sifat rahim itu. Ya, selama manusia berusaha untuk merubah dirinya, maka itulah yang akan menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dapat mengampuni dan menerima taubat satu orang. Itulah sehingga manusia mendapatkan najat dan keselamatan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Dari doktrin penebusan dosa tampak kepada kita bahwa Allah Ta'ala mau memaafkan tapi harus juga menuntut ganti ruginya. Ya, ganti ruginya itu ya kalau mau dikatakan ganti rugi harus ada usaha manusia, usaha orang yang berbuat itu. Ya, untuk mengadakan islah di dalam dirinya itu. Kemudian ada yang menarik sekali dari huzur keempat berkenaan dengan dosa waris, Pak. Jadi kesalahan yang terus turun menurun, karena inilah dosa yang hendak Yesus tebus. Di mana huzur keempat mencoba kepada kita untuk membayangkan, menyarankan kepada kita untuk membayangkan seorang hakim yang menghukum seorang terdakwa, tidak puas menghukum orang itu, tapi bahkan anaknya yang akan lahir, cucu-cucunya kelak, sampai keturunan orang terdakwa itu juga harus dihukum. Alhasil benar-benar tidak ada gambaran keadilan dari seorang hakim itu. Iyalah, itu kan sudah jelas itu. Jadi yang lucunya itu ya yang tidak bisa kita terima ini ya. Jadi selamanya ini walaupun sudah diangkat ke langit, ya tetap terus menanggung dosa. Kalau kita sebenarnya tadi katakan oleh Mas Muhammad SAW itu, kutukan itu termasuk juga
orang yang menjadi objek itu, ya, kepada personnya itu. Dia menerima seorang Isa Al-Masih itu rela, apapun juga alasannya, untuk menerima kematian terkutuk di atas kayu salib ini. Dan terus saja ini akan, karena dia mengampuni dosa yang sudah lalu, yang sekarang, dan juga nanti generasi-generasi berikutnya yang akan. Jadi kapan lagi dia akan terbebas daripada kutukan itu? Kan, jadi bukan hanya sekali, terus saja itu. Dosa apa semua terus akan ditimpakan selama ada generasi manusia, ya, tidak hanya sekarang tapi yang akan datang, yang akan berlaku ini. Karena kenyataannya pun sekarang umat yang sekarang menerima akidah itu tetap saja melakukan dosa dan kekejaman, kekejian lakunya itu. Dan kemudian kita tahu juga ini salah satu alasan kenapa nabi-nabi di antara umat Kristen percaya bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Isa AS juga mengidap dosa waris. Itu bertentangan sekali dengan keyakinan umat Islam bahwa nabi-nabi itu maksum. Yeah. Jadi nabi-nabi juga memiliki dosa di dalam dirinya. Terbukti bahwa di dalam beberapa nas itu mereka buat bahwa nabi-nabi pun memiliki dosa dan memaksa mereka untuk menciptakan seseorang wujud suci. Sebab untuk menebus suatu dosa perlu orang yang suci, dan putra Tuhanlah yang mesti suci. Ya itulah. Itulah jadi karena sejak Adam alaihissalam itu mereka semua memiliki mewarisi dosa warisan, itu dosa turunan. Termasuk nabi-nabi menurut Injil mereka kan, menurut Bible mereka. Bukan menurut akidah Islam itu. Hasilnya sangat berdampak ke sana kemari. Ya itu sudah jelas, itu akan memiliki impact dan dampak kepada keseluruhannya itu. Kita lihatlah kenyataannya sekarang. Baik Bapak, untuk menutup episode kita pada kali ini, silahkan Bapak menyampaikan kesimpulan. Oleh karena itu kalau kita lihat ya secara garis besar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat adil dan juga bersifat kasih sayang. Dua-duanya itu boleh dizahirkan, boleh nampak di dalam alam ini, ya. Allah Ta'ala dengan sifat yang rahimnya itu bisa dan mampu menerima tobat seseorang ini untuk mendapatkan keselamatan dari dosa ini. Dengan syarat bahwa seseorang pelaku dosa itu mengadakan islah, mengadakan perbaikan dengan istighfar, dengan dengan tobat, dengan sholat, dengan doa, dan juga menerima syafaat dari orang-orang suci. Itulah yang akan menyelamatkan manusia dari perilaku dosa itu. Baik, jazakumullah Bapak atas pemaparan Bapak pada episode kali ini. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Kita mesti yakin bahwa Allah Ta'ala mampu dengan kasih karunia-Nya, juga sifat pemaafnya, bahwa Dia dapat mengampuni kita dengan istighfar kita, dengan pertobatan kita, dan syafaat dari orang-orang suci, sehingga tidak perlu bagi Allah Ta'ala untuk mengorbankan seseorang demi menebus dosa kita semua. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.